Hello guys, welcome back again to my lecture bersama saya Firian Fauzi Abdullah dalam mata kuliah e-business. Kali ini kita akan banyak membahas tentang disrupsi lagi. Jadi ini adalah part 2 dari technological disruption yang sudah kita bahas di pertemuan pertama maupun pertemuan kedua. Hanya saja di pertemuan pertama kita fokus di disrupsinya, di pertemuan kedua lebih fokus ke efek disrupsi dari teknologi, termasuk diantaranya adalah perubahan value chain dari perusahaan-perusahaan yang ada saat ini, teman-teman semuanya. Sebenarnya tidak hanya dari segi bisnis, banyak sekali hal-hal yang kemudian dipengaruhi oleh teknologi, termasuk diantaranya adalah peradaban kita sebagai manusia, teman-teman semuanya, yang dulunya kita dikira ya bodoh karena kurangnya informasi, kurangnya knowledge. Tetapi saat ini ketika informasi, ketika knowledge benar-benar dibuka, ternyata manusia bukan tambah pintar tapi tambah bingung. Ya enggak? Ternyata knowledge itu tidak hanya yang benar tapi juga knowledge banyak yang salah. Ya, informasi yang disampaikan di internet ternyata banyak yang benar tapi juga banyak yang salah, sehingga kita kadang-kadang bingung, bahkan berimbang, bahkan semuanya make sense dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai orang-orang yang mengerti teknologi, aware tentang teknologi, bagaimana teknologi berkembang secara eksponensial, seharusnya lebih dewasa dalam menyikapinya, sehingga ya kita harus lebih banyak literasi begitu ya. Nah, bagaimana kita membandingkan satu dengan yang lain, istilahnya cross check begitu ya, sehingga tidak termakan oleh hoax. Juga kita harus memperpanjang sumbu emosi kita sehingga tidak mudah meledak. Ketika dinyalakan itu cukup lama sehingga sampai meledak, jangan sampai pendek sehingga meledak-ledak gitu ya. Nah, akhirnya penyesalan di belakang. Ternyata setelah meledak, kita yang salah. Kemudian karena sudah kebajut meledak, kita cari pembenaran dengan hal yang salah lainnya. Nah, jadi kalau kita udah salah, ngaku aja salah dan lain sebagainya, itu adalah orang yang dewasa. Nah, permasalahannya karena informasi yang cukup luas sekarang, ya kan, sekarang ini ya membuat kita bingung tentang COVID-19. Apakah COVID-19 ini benar-benar sangat berbahaya, atau berbahaya tetapi moderat, atau sebenarnya tidak berbahaya, cuman untuk orang-orang tertentu berbahaya, atau bahkan sama sekali tidak berbahaya. Semua ada artikelnya, ya, semua ada. Ya, kadang-kadang alasan juga make sense semua, teman-teman. Kadang-kadang kita juga bingung harus ikut yang mana, ya kan. Bahkan ada orang-orang yang bilang kalau kalau saudaranya belum sampai kena, biasanya orang nggak percaya. Nah, dan lain sebagainya kan. Ya, tentunya kalau kita apa ya ya mengalami langsung, kita akan, ya itulah fakta gitu ya. Tapi kalau yang kita lihat ya itu perspektif belaka, ya enggak. Kalau yang kita dengar itu opini. Nah, tapi yang kita rasakan secara langsung itu yang baru fakta. Nah, yang perlu kita percayai 100%. Meskipun secara akademis kita harus juga berpegang pada beberapa artikel atau jurnal yang ilmiah gitu ya, yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Oke. Itu hal-hal ya sebagai sebagai opening, bahwasanya disruption ini benar-benar, technological disruption ini benar-benar sudah merambah ke seluruh lini kehidupan kita, termasuk mengubah cara sudut pandang kita berpikir, mengubah ya macam-macam, ya kan, sampai akhirnya kita di era saat ini, eranya hoax gitu ya, eranya hoax, eranya ya kita dipermainkan oleh sosial media. Ya, itu adalah digital disruption, technological disruption. So kita harus lebih dewasa dalam menyikapi, menggunakan sosial media maupun teknologi yang ada gitu. Jangan sampai kita kalah dong ya. Nah, teman-teman semuanya, kita kembali lagi ke business disruption-nya ya teman-teman semuanya. So kalau kita bicara tentang disruption, karena dari awal saya bahasnya tentang teknologi, maka bisnis ini terdisrupsi oleh teknologi.
Nah, teman-teman semuanya, bisnis terdisrupsi oleh apa nih? Teknologi. Pada dasarnya disrupsi ini sudah hal yang biasa banget. Di pertemuan sebelumnya saya bilang ini adalah sebuah produk natural di perkembangan bisnis, perkembangan ekonomi, sebuah disruption. Meskipun COVID-19 kita nggak akan anggap sebagai disrupsi ya, yang permanen, karena dia hanya sebuah anomali, ya godly disruption lah bahasanya ya, yang mendisrupsi Tuhan secara langsung. So kita nggak akan bahas tentang COVID-19, tapi kita akan bahas tentang disrupsi-disrupsi yang terjadi dari dulu sampai sekarang sebenarnya, kan? Ya technological disruption salah satunya. So yang pertama, teman semuanya, akan ada 7 disrupsi yang akan kita bahas, teman-teman saya. Yang pertama adalah teknologi, of course. Nah, jadi seperti yang sudah saya ceritakan ya, tentang Kodak yang gagal secara cepat berpindah ke digital, yang gagal secara cepat mengintegrasikan teknologi ke perusahaannya, padahal sebenarnya Kodak ini aware kalau teknologi digital itu akan benar-benar kayak struck, ya kan? Tetapi gagal dalam catch up-nya, ya, sehingga kalah cepat dengan perusahaan-perusahaan lain. Kemudian termasuk diantaranya jam tangan, ya, jam tangan apa ya, Swiss, ya kan, Swiss Army apa ya kalau nggak salah ya mereknya ya. Ya, kemudian ada jam tangan yang manual itu loh, teman-teman semuanya. Jam tangan yang manual yang pakai jarum itu, tik 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 ya. Dulu itu kan semua orang pakai yang semacam itu kan. Kemudian akhirnya keluarlah jam digital, ya kan, yang jam digital awalnya hanya hitam putih, kemudian sekarang sudah berwarna. Bahkan jam digital juga bisa ya bisa dipakai untuk apa ya, itu lari-lari kalau nggak salah ya, yang runner-runner itu loh. Kemudian ada GPS-nya dan lain sebagainya, bahkan untuk lomba kalau nggak salah itu ya. Jadi ada sosial medianya atau ada aplikasinya gitu, yang kalau kita lari 1 minggu berapa kilo itu nanti dia juara satu, nanti temennya apa namanya nggak terima, dia lari lagi ya, akhirnya dia naik gitu ya. Semacam kayak lomba gitu ya, tapi di dalam aplikasi. Nah, akhirnya jam-jam manual seperti itu tersingkirkan, ya kan? Atau minimal terdisrupsi, bukan tersingkirkan sih, laku masih laku sih, tapi minimal terdisrupsi. Dulu ya jam manual is the only one gitu ya, semua orang pakai itu. Tapi sekarang ada pilihan lain, digital, yang mana kadang-kadang digital lebih awet atau lebih murah minimum, ya kan? Kalau jam tangan yang manual murah juga ada sih, tapi mungkin nggak awet gitu ya. Kalau yang pengen yang mantep ya Rolex gitu kan. Nah, cuman kan nggak semua orang apa namanya, sorry, nggak semua orang bisa ya, untuk beli Rolex dan beberapa jam-jam yang cukup mahal, yang manual tapi mahal. Maka pilihannya adalah di jam tangan digital yang dengan harga 5 juta, teman-teman semuanya udah dapat Garmin kalau nggak salah ya. Saya bukan promosi loh ya, saya cuman ya kadang-kadang ngelihat itu teman-teman runner itu yang make itu ya, benar-benar kayak sophisticated banget itu ya, keren banget, canggih banget, bisa ngecek dan sebagainya. Bahkan anak kecil sekarang pakai apa, Aimo ya, Aimo atau apalah gitu ya kan, yang kemudian meskipun dia pergi kemanapun orang tuanya bisa ngelihat dari GPS jam itu. Di telepon juga pakai jam itu dan sebagainya. Nah ini disrupsi secara teknologi ya, sudah panjang lebar kita bahas di pertemuan sebelumnya. Yang kedua adalah architectural disruption. Jadi kita nggak bahas tentang ilmu arsitektur, meskipun mahasiswa saya di kelas Permata ada yang dari jurusan arsitektur juga kan. But di bisnis architectural disruption ini pertama kali dikenalkan oleh Rebecca Henderson dan Kim Cork dari Harvard Business School. Dia mengatakan bahwa yang mendorong inovasi tiada henti, itu adalah architectural disruption.
adalah bagaimana sebuah perusahaan itu berusaha membangun produk itu dikembangkan terus gitu ya, secara arsitek, secara desain dan lain sebagainya. Contohnya ya dicontohkan di dalam artikelnya itu adalah bagaimana Sony Walkman. Ini saya punya nih dulu Walkman ketika di pondok, saya pakai Walkman yang di dalamnya itu ada kaset gitu ya. Ada teman saya yang punya Walkman yang pakai CD bulat gitu ya. Kalau punya saya kotak gitu. Nah, kemudian Sony Walkman ini, dulu Walkman itu ya Sony itu. Kemudian dia secara arsitek dia rubah. Tadinya besar pakai kaset, pakai CD, dia rubah jadi digital. Akhirnya dia buat produk, kalau nggak salah waktu itu namanya MP5 apa gitu, saya lupa. Sudah cukup lama ketika saya masih di pondok. Ya, yang kemudian dia rubah lagi digabungkan dengan produk handphone. Sehingga Sony Walkman itu bentuknya handphone, tapi fitur utamanya adalah untuk mendengarkan musik dengan kualitas tinggi. Nah, gitu kan. Nah, ini adalah architectural disruption. Nah, perusahaan-perusahaan yang secara konsisten bisa menerapkan ini itu benar-benar mendisrupsi perusahaan lain yang sejenis, gitu kan. Ya dulunya Walkman besar kayak gitu, saingannya juga besar-besar, ternyata Walkman jadi kecil, maka saingan yang lain otomatis terdisrupsi, mati. Kalau dia nggak bisa nggak bisa develop, nggak bisa berkembang, gitu kan. Nah, ini adalah architectural disruption. Selanjutnya ada bisnis model disruption. Ini yang menarik sih, karena ini banyak sekali terjadi sekarang bisnis model baru. Jadi kalau yang saya gambarkan kemarin di value chain itu, yang baris pertama adalah supplier, baris kedua adalah produsen, baris ketiga adalah distributor. Kemudian di atas sendiri itu ada beberapa perusahaan-perusahaan layer baru yang kemudian kecil-kecil tapi benar-benar kayak memegang peran penting ya. Bahkan kadang-kadang perusahaan-perusahaan yang kecil-kecil di layer teratas itu mendisrupsi, meluluh lantakkan perusahaan yang ada di bawahnya. Padahal ini kan saling terkait. Kalau perusahaan yang paling bawah hancur, maka layer yang kedua, ketiga, keempat ya hancur juga, ikut hancur. Makanya ada layer itu. Layer 1, layer 2, layer 3, layer 4. Nah, layer 3 ini adalah perusahaan yang dibutuhkan oleh layer keempat. WhatsApp yang butuh operator, yang butuh ISP gitu ya. Tetapi bagaimana WhatsApp kemudian mempengaruhi bisnisnya ISP, bisnisnya operator, SMS dan telepon. Ini kan menghancurkan, ya kan? Nah, ketika operator rugi tutup, ya maka WhatsApp tentunya akan, seluruh operator umpamanya ini merugi tutup, maka WhatsApp nggak ada yang pakai lagi karena nggak ada internet kan. Nah, dan sebagainya. Masa WhatsApp mau bikin backbone internet sendiri kan nggak mungkin, mau bikin operator sendiri kan nggak mungkin, dan sebagainya. Nah, maka bisnis model baru itu muncul di layer paling atas. Termasuk diantaranya adalah bisnis model yang sekarang lagi ngetren, yaitu model bisnis sharing economy, semacam kayak Airbnb kalau di luar negeri. Kalau di dalam negeri kita namanya Airerum ya. Bagaimana Anda bayangkan kalau punya rumah kamarnya ada 4, tapi yang kepakai 1, yang 3 itu kosong. Padahal ini rumah bagus nih, fasilitasnya bagus, kamarnya bagus, 3 kosong. Apa nggak diisi sama jin tuh? Apa nggak diisi sama setan, ya nggak? Nah, makanya nggak ya, bisnis Airerum ini kan menyelamatkan Anda dari jin dan setan. Nggak ya, bercanda ya. Jadi Airerum ini kan dia sebuah model bisnis di mana 3 kamar itu yang aset tetap dan nggak bergerak sama sekali, nggak menghasilkan apapun. Kemudian ketika kita sewakan, ketiga aset ini menghasilkan, gitu ya, menghasilkan untuk kita. Jadi nggak cuman diem gitu ya. Nah, ini Airerum, tapi juga bagi hasil tentunya dengan Airerum.
Kita sebagai pemilik dapat berapa, Ethereum sebagai penyedia platformnya dapat berapa. Kemudian contoh lagi adalah Grab ya, gampangnya. Ya, daripada kita beli mobil, daripada kita sewa mobil 12 jam kadang-kadang 300.000, satu hari kadang-kadang 600.000, ya kan. Nah, baguslah kita pakai Grab aja. Ya, karena cuman satu daerah, beda kabupaten kali. Ya, saya cuman pick and drop maunya. Kan? Atau pilihan lain, daripada saya beli motor, daripada saya beli motor saya Grab aja lah, dan lain sebagainya. Ya, ini adalah bisnis model baru. Bagaimana kemudian motor kita tuh nggak nganggur di rumah, tapi muter nyariin duit kita. Bagaimana mobil kita nggak diem di rumah, kemudian jadi sebuah aset yang menghabiskan dana terus. Ini kan maintenance-nya jalan terus, tapi secara profit nggak ya intangible ya. Maka bagaimana kita membuat ini jadi tangible, jadi duit lah bahasanya. Ini adalah bisnis model yang sangat baru, sharing economy yang sekarang banyak sekali ada. Dan di Amikom sendiri ada satu bisnis model yang unik, yaitu namanya laundry kalau nggak salah, laundry.id apa ya kalau nggak salah. Dia menyediakan sebuah platform untuk beberapa laundry itu jadi satu, ya, pakai platform itu, sehingga anak-anak kos ya itu bisa pesen laundry yang paling dekat gitu, semacam kayak Grab gitu tapi dia laundry isinya gitu ya. Jadi nanti dia bisa pesen laundry, bisa antar jemput ya, dan lain sebagainya. Antar jemput laundry ya, bukan antar jemput yang punya laundry, enggak. Ini kan diambil laundrynya dan sebagainya dari aplikasi itu. Nah, ini kan cukup oke nih. Ya kan, banyak sekali ide-ide tentang sharing ekonomi yang kemudian bisa jadi sebuah ide bisnis yang luar biasa. Nah, kalau yang lagi ngetrend di Indonesia ada namanya Ruang Guru. Ruang Guru juga model sharing ekonomi sih ya, semi-semi sih menurut saya. Adalah bagaimana tentor-tentor, mentor-mentor atau guru-guru yang kemudian bikin sebuah materi yang istilahnya dijual di Ruang Guru, yang kemudian dibeli oleh para pengguna ya, dengan cara ya langganan begitu. Nah, ini teman-teman semuanya, ini adalah model bisnis sharing ekonomi. Silahkan teman-teman semuanya bisa juga mainkan di situ. Sebenarnya kalau di bisnis model ini yang baru ini banyak sekali saya bahas di mata kuliah e-commerce apa saja, termasuk kan kaos, desain kaos dan lain sebagainya. Ada mahasiswa saya yang dia kerjanya hanya desain kaos, dia upload di website gitu ya, kan di Amerika sih tapi ya. Kemudian kalau ada pesanan ya, ada yang nyetak pakai desain tersebut, dia dapat persenan gitu dan sebagainya. Nah, ini adalah model bisnis sharing economy. Kemudian ada high end disruption, kawan semuanya. High end disruption. Ini contohnya adalah iPhone. Adalah bagaimana iPhone dulu hanya sebagai ya telepon lah ya, sebagai smartphone biasa, tetapi kemudian dia bertransformasi menjadi yang ponsel biasa, menjadi sebuah produk high end, sebuah produk ya dengan fiturnya, dengan kesempurnaan desainnya, dia menjadi sebuah produk high end yang mewakili pride tertentu ya enggak. Produknya Apple itu kan kalau di Indonesia tapi ya, itu kan mewakili sebuah pride tertentu gitu ya. Jadi bisa beda banget tuh, ada orang nenteng-nenteng laptopnya laptop gaming nih, tapi ya mungkin ya orang nggak ngerti ya laptop gaming itu mereknya apa saja gitu ya. Ya, Alienware mau dibawa-bawa ya kan. Kemudian di sampingnya ada orang bawa MacBook Air namanya. Itu orang, kalau ini orang Indonesia nih ya kan, itu orang kadang-kadang
kalau yang nggak ngerti komputer ini kadang-kadang ush ya kan, lebih lebih keren Mac-nya gitu ya. Nah itu kan kadang-kadang ada, kalau nih mahasiswa saya di Amikom yang mahasiswa agak norak mungkin ya, itu dia sudah bawa tas nih, dia bawa tas laptop, tapi kemana-mana laptopnya dikeluarkan kemudian ditenteng-tenteng. Kalau ini masih norak ya kan. Nah teman semuanya, kenapa? Karena ini adalah sebuah transformasi teman semuanya, yang mana tentunya itu akan mendisrupsi pasar, ya enggak. Iya, karena iPhone kemudian menjadi sebuah produk high end, maka orang-orang kaya misalnya dia kalau pakai Xiaomi Redmi, ya kan, akhirnya gatel. Ya kan? Akhirnya harus pakai iPhone. Ini kan mendisrupsi, mengganggu ini marketnya. Ya kan? Atau bahkan orang-orang yang sebenarnya nggak begitu mampu kalau beli iPhone cash. Akhirnya karena menuruti tadi ya pride yang diwakili oleh Apple, akhirnya dia berani untuk kayak semacam kredit, utang, ya kan? Nah hal-hal semacam ini kan ya, jadi ini disruption ini. Nah ini adalah sebuah gangguan ini yang mengganggu tatanan yang ada sebelumnya kan gitu. Nah kemudian kalau ada high end tentunya ada low end, kan? Berbanding terbalik dengan iPhone teman-teman semuanya, Xiaomi itu hadir dengan benar-benar in the contrary of iPhone. Kalau iPhone dia bertransformasi menjadi ponsel high end, kalau Xiaomi di awal-awal dengan Redmi-nya dia menjadi sebuah opsi yang murah meriah, terjangkau, tetapi menjanjikan fitur yang cukup oke. Ya, saya bilang cukup oke karena kalau dibandingkan kamera iPhone dengan Xiaomi ya tentunya berbeda jauh, ya kan? Kecuali Xiaomi yang mungkin Mi 10 ya sekarang yang baru, yang flagshipnya. Tetapi dulu di awal kehadirannya Xiaomi menawarkan kesederhanaan, harga yang terjangkau, ya menyasar menengah ke bawah dan lain sebagainya. Maka ini juga mendisrupsi pasar. Tapi pada dasarnya made in China saat itu sudah mulai mendisrupsi pasar tahun berapa ya? Tahun 2000-an kayaknya. Ya kan? Ya, jadi dulu ketika saya masih SMP, SMA, mungkin SMA, itu Nokia itu made in Kanada, kemudian made in Meksiko, ya, made in Finlandia gitu. Tetapi itu harganya mahal waktu itu. Jadi kita waktu itu beli Nokia, Siemens, kemudian Sony Ericsson kalau nggak salah, kurang lebih harganya 800 sampai 1 jutaan. Kemudian SIM cardnya harganya 300 sampai 500 ribu. Cukup mahal saat itu. Ya. SMS aja satu kali SMS 350 rupiah. Kalau Telkomsel 500 apa ya kalau nggak salah, saya lupa. Ya. Mahal, padahal itu hitam putih tuh, monokrom. Kecuali Siemens, dia ada warna, kayak warna apa sih Siemens tuh, warna kayak orange gitu ya, itu tapi itu LED-nya, lampunya. Ya, kalau aslinya tetap monokrom, hitam putih tuh semuanya. Nah kemudian harganya mahal, kemudian produk made in China itu masuk dengan harga yang sangat murah, padahal ori, ya kan, Nokia ori, tapi made in China. Sehingga orang-orang saat itu benar-benar kayak, wah punya lu Cina nih, punya lu Cina, gitu ya. Dan Nokia mu made in mana? Dibuka semua. Wah made in Cina, HP Cina, HP Cina. Lah emangnya Nokia mu made in mana? Wow made in Taiwan. Keplak aja tuh kepalanya, ya kan. Ya Taiwan Cina sama aja coy, ya kan. tangga doang itu. Ya kan. Nah ini tuh semuanya dulu gitu ya. Kemudian keluar motor kayak apa sih dulu ya, Jialing, kemudian Tosa ya dengan harga yang cukup murah, low end ya. Ini yang mendisrupsi Honda.
mendisrupsi Suzuki dan lain sebagainya. Cuman kemudian semakin kesini semakin hilang ya produk itu, karena Cina sekarang lebih banyak fokus ke elektronika, barang-barang inovatif lah. Itu teman-teman semua. Jadi lebih ke innovation disruption sekarang, bukan lagi ke low end disruption, meskipun beberapa produk tetap mengusung low end disruption teman-teman semuanya. Ya, kalau Huawei kan udah enggak tuh, harganya udah cukup mahal. Ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah new market disruption. Ya, sebuah produk yang baru banget, sebuah market pasar yang baru, tentunya pasti akan mendisrupsi yang ada sebelumnya, termasuk smartphone yang kemudian mempengaruhi industri kamera, industri percetakan peta, ya enggak? Ya, industri pos. Padahal hanya smartphone gitu ya. Industri pos terpengaruh, industri kamera terpengaruh, industri map, atlas dulu kalau kita bahasanya terpengaruh, kan. Kemudian juga termasuk diantaranya hadirnya Alfamart, hadirnya Indomart, akhirnya mempengaruhi toko kelontong yang dimiliki sama masyarakat. Karena sophisticated teknologi yang digunakan oleh Indomaret itu kan jauh berbeda dengan toko kelontong yang ada di masyarakat. Toko kelontong masyarakat mah bebas jualannya, semut dia, nggak pakai analisis, nggak pakai sistem. Kadang-kadang kulakan Indomie 10 dimakan keluarga 8, laku 2. Gimana mau untung gitu kan? Kalau di Indomaret lu ngutil satu Indomie aja udah dikejar-kejar tuh. Kasih CCTV, pasang CCTV. Ini kan. Nah, so ini adalah disrupsi yang nyata yang kemudian mengganggu tatanan yang ada sebelumnya. Dulu toko kelontong punya masyarakat itu kan laris manis. Akhirnya terganggu, ya, terdisrupt gitu ya. Nah, itu new market. Kemudian selanjutnya ada 5 hal yang ini Dave Roger dari Columbia University bilang ada 5 hal tentang technological disruption yang harus kita notice, harus kita perhatikan teman-teman semuanya. So, kalau teman-teman semuanya pengen menguasai, pengen mengovercome technological disruption, perhatikan 5 hal ini. Gitu ya. Ya, jadi saya harapkan tentunya bisnis teman-teman nanti adalah bisnis yang berbau e-bisnis, yang benar-benar menotis atau memberikan sebuah atensi dari 5 domain, 5 hal di technological disruption ini. Yang pertama, data. Teman-teman semuanya, dengan data itu informasi-informasi bisa diperoleh secara akurat, dan data itu sekarang tersebar luas, bebas, terbuka di internet. Bahkan banyak perusahaan-perusahaan yang super besar menggunakan data-data kita, data-data user untuk memastikan perusahaannya berhasil memberikan keuntungan yang signifikan. Ngeri nggak sih data kita di Pak? Jadi kalau kalian pakai sosial media, mikir nggak sih teman-teman semuanya, ini sosial media ini sophisticated banget nih, canggih banget nih, modern banget nih, pasti karyawannya ribuan, bahkan mungkin puluh ribuan, mikirnya rumit, ribet dan lain sebagainya, tapi kok kita nggak bayar apa-apa ya? Siapa yang bayar Facebook itu ya? Siapa yang bayar WhatsApp itu ya? Enggak. Siapa sih yang bayar Twitter itu? Yang bayar ya orang-orang yang masang advertise, pengiklan di sana. Nah, Facebook, Google AdSense, Google AdWords itu ya, kemudian Instagram AdSense, memastikan bahwa iklan itu ditampilkan kepada personal yang tepat gitu, pada akun-akun yang tepat. Maka untuk supaya memastikan akun ini tepat sasaran,
Nah, itu kan berarti dia membutuhkan data kita. So if you're not paying the service, then you are the product. If you're not paying the product, then you are the product. Kalau kamu, if you do not pay the product, then you are the product, kan gitu. Kalau kamu nggak bayar produknya, maka kamu sebenarnya produknya, gitu. Maka datanya teman-teman semua itu sebagai produk komoditas paling mahal di sosial media. Ya. Tetapi teman-teman juga bisa memanfaatkan Twitter karena API-nya open, masih bisa kita pakai untuk mining data. Bahkan mencari tendensi-tendensi positif, tendensi negatif terhadap satu calon wali kota umpamanya menggunakan Twitter masih bisa. Silahkan loh dimainkan. Maka data menjadi sangat penting. Ya. Juga penyimpanan sekarang, database sekarang sudah sangat canggih, sudah sangat modern. Maka setiap transaksi silahkan dicatat secara rapi, secara mendetail. Untuk apa? Untuk market basket analisis nanti di masa depan, untuk di mining datanya. Buat apa Pak? Buat supaya teman-teman bisa menentukan kebijakan-kebijakan apa yang paling tepat untuk menaikkan tadi, memastikan keuntungan yang berlipat pada perusahaan Anda. Sudah saya contohkan sebelumnya bagaimana perusahaan-perusahaan retail, ya kayak Indomaret dan sebagainya, dia memining data, tapi saya nggak tahu Indomaret memining data apa enggak ya, tapi tentunya saya percaya dia mining juga sih ya. Jadi bagaimana dia mencocokkan orang kalau beli kopi itu beli apa, orang kalau beli kopi gula maka dia beli apa, orang kalau beli susu maka dia beli apa, sehingga ternyata 90% orang beli susu itu beli kue, roti mari namanya, regal ya, bahasa regal gitu ya, roti regal ya. Maka regal dengan susu mungkin dijejerkan atau bisa dijauhkan. Kenapa kok dijauhkan? Supaya orang melewati itu lorong itu sehingga dia melihat produk yang lain. Kalau dijejerkan biar cepat tuh orang beli kopi, beli regal terus keluar. Tergantung rame apa enggaknya toko Anda. Kalau rame ya biar cepet lah, maka regal sama susu disejajarkan biar cepat keluar. Tapi kalau nggak begitu rame, supaya orang itu banyak ya pengen beli yang lain gitu ya. Kadang-kadang kan kita masuk Superindo, masuk Indomaret, masuk ke supermarket gitu, Giant itu kadang-kadang kita mau beli apa, tisu gitu ya, tapi pada nyatanya nanti kita ngelewatin hall itu, aisle-nya itu ya, ngelewatin lorongnya itu, kemudian kita wah ini butuh, ini butuh ya, habis banyak 500.000, padahal rencananya cuma 30.000 tuh. Data teman-teman semuanya. Kemudian yang selanjutnya adalah innovation. Bagaimana kita menjatuh Facebook yang secara real time menganalisa behavior penggunanya. Sehingga paling mantap itu sebenarnya kalau Anda mau pasang iklan itu bisa di Facebook, di Instagram, menurut saya loh ya. Silahkan Anda coba sendiri. Mantap sekali itu. Ya, termasuk diantaranya yang kemudian Facebook mendapatkan sebuah fitur yang benar-benar meningkatkan jumlah pengguna Facebook saat itu, yaitu face recognition. Face recognition ini bukan algoritma yang gampang dan enteng teman-teman semuanya. Ini berat luar biasa, tetapi hanya dalam beberapa detik saja, bahkan kadang-kadang nggak sampai 1 detik. Kita upload sebuah gambar, itu Facebook udah langsung ngasih rekomendasi, ngetak orangnya, ada namanya di situ, ya nggak? Kan ini gila banget ini ya, sengeri itulah teman Facebook. Dulu kita hanya bisa nonton di TV bahwa ada FBI atau CIA mencari orang, kemudian ada di gambar itu terus mukanya dibuleti terus ngezoom, bukan buah merah bulatannya, kemudian kalau pas ketemu maka bulatannya jadi hijau, ting,
founded gitu ya, nggak ada founded ya, found gitu, sudah tertemukan ya posisi yang ini. Nah teman semuanya, itu dulu kita nonton tapi sekarang terjadi betul, hanya dalam hitungan ya kita upload langsung keluar itu rekomendasi. Padahal ada berapa miliar pengguna, ada berapa banyak wajah yang ada di Facebook, tapi dia bisa mendeteksi, bisa membandingkan semuanya jadi satu hanya dalam hitungan berapa milisecond. Padahal algoritmanya panjang itu, kalau codingan itu udah beratnya luar biasa. Mungkin untuk merekognisi 1000 orang dalam satu waktu dengan perbandingan 1 juta wajah, itu aja komputer Anda ya komputer super aja nggak kuat tuh. Nah ini teman-teman semuanya ada bagaimana Facebook ini kita contoh secara real time dia mempelajari behavior tentang R&D. Semuanya innovation, maka yang pertama tadi data, perhatikan data. Yang kedua perhatikan inovasi ketika nanti Anda memulai sebuah bisnis. Kemudian yang ketiga ada competition teman-teman. Tentunya dengan digital transformation, thanks to technological disruption, banyak sekali perusahaan yang buka, startup buka, model bisnis baru buka, sehingga lapangan pekerjaan juga luas. Tapi jangan salah, ya. Jangan salah, lapangan pekerjaan memang luas untuk kita karyawan buruh, that's a good news. Tapi untuk pengusaha itu berat loh ya. Jadi digital transformation disruption itu kadang-kadang ya otomatis ada positif negatif. Tapi itu karena kita ngomongin disruption, kita coba untuk bahas beratnya dulu. Kalau positifnya kan lebih enteng, lebih cepat, lebih enak, lebih gampang dapat duit dan sebagainya. Tapi tentunya dengan ya dua sisi mata pisau yang berbeda kan. Ya. Jadi kayak ya tadi itu WhatsApp hadir merusak SMS dan telepon. Jadi semacam kayak gimana ya? Tapi kan WhatsApp ini perusahaan baru, membuka pekerjaan baru. Tetapi di sisi lain perusahaan yang lain terkena imbasnya gitu loh. Maksud, ya ngerti ya, understand ya. Jadi Grab keluar, kemudian akhirnya banyak yang jadi driver dan lain sebagainya, tapi merusak bisnis rental. Nggak ngerusak sih, tapi mendisrupsi lah, mengganggu. Yang dulu rental luar biasa berjaya, kemudian karena ada Grab akhirnya agak gimana, mendisrupsi bisnis taksi, mendisrupsi ojek pangkalan dan lain sebagainya. Jadi semacam kayak gimana ya, jadi ya oke, membuka lapangan pekerjaan, tapi di sisi lain juga ada permasalahan di baliknya ya, terutama adalah di kompetisi usaha ya tadi ya. Jadi disrupsinya benar-benar kayak bahkan satu perusahaan yang tidak secara face to face aja bisa saling membunuh loh ya kan, secara nggak sengaja itu membunuhnya ya kan. OVO kan mungkin saingannya GoPay, tapi bagaimana fintech ini juga ya semakin kesini semakin mendisrupsi bank konvensional, yang akhirnya bank konvensional juga harus transformasi dari analog ke digital. Itu juga butuh biaya yang luar biasa besar ya kan. Nah ya ini adalah competition teman-teman semuanya yang mendisrupsi segala lini bisnis. Maka di sini teman-teman semuanya dibutuhkan pemerintah sebagai ruler, sebagai pembuat undang-undang untuk membantu pemilik usaha, untuk membantu UMKM memaintain usahanya supaya nggak hancur. Itu ya. Maka ini dibutuhkan nih peran pemerintah kita, peran kita sebagai karyawan, sebagai buruh juga mungkin juga bisa. Bagaimana kita menumbuhkan sikap intrapreneur, sikap yang ya
memiliki perusahaan itu karena kita bekerja di situ dan lain sebagainya. Karena ini sekarang perusahaan lagi pontang-panting, kompetisinya tinggi luar biasa karena borderless ya. Silakan nanti buka bukunya, namanya The World is Flat. Ya. Di sana juga dibahas tentang ex-border e-commerce. Jadi sekarang bisnis itu borderless, tidak mengenal negara. Bahkan kadang-kadang Anda beli barang itu langsung dikirim dari Thailand, langsung dikirim dari China, ya nggak? Beli di Tokopedia itu loh. Nah ini teman-teman semuanya. Kasihan UMKM sebenarnya ya, ya di competition ini. Ya, maka teman-teman kalau nanti punya UMKM, punya usaha ya, competition ini silahkan juga diperhatikan. Ya. Selanjutnya adalah value teman-teman semuanya. Ya, value yang baru yang ditawarkan ya teman-teman semuanya di digital transformation itu ya cukup signifikan juga termasuk ini yang akan mendisrupsi perusahaan-perusahaan incumbent atau model-model bisnis yang sudah ada. Contohnya adalah bagaimana Google AdSense, Facebook Ads, Instagram Ads itu mematikan program advertise dari koran. Kenapa koran itu murah? Kadang-kadang 1.000, kadang-kadang 2.000. Yang bayar ya orang-orang yang masang iklan di sana. Ya, bayar kita kalau pasang iklan. Tapi sekarang orang milih mending pasang iklan di Google AdSense, mending pasang iklan di Facebook Ads, Instagram Ads dan lain sebagainya. Kenapa? Karena lebih tertarget. Sebagai kalau newspaper, kalau majalah, kalau kemudian koran itu kan nggak tertarget ya, pokoknya orang yang beli aja. Nah, tapi kalau dengan ads, dengan digital ads, nah ada sebuah value baru yang ditawarkan di situ. Ya. Atau perusahaan chatting yang kemudian menghancurkan ya pemasukan perusahaan operator seluler, padahal kan perusahaan chatting ini kan butuh operator seluler untuk bekerja, tapi secara tidak sengaja ya menghancurkan. Telepon kan nggak laku sekarang, SMS nggak laku, MMS apalagi, ya kan. Nah diambil alih oleh perusahaan chatting, WhatsApp, Skype, ya, Messenger dan lain sebagainya. Makanya value, jadi harus ada value tambahan, value lebih yang Anda tawarkan supaya tidak tenggelam kalau di bisnis itu. Kemudian yang berubah juga ada customer teman-teman semuanya. Customer yang dulunya, nah engagement Anda bisa menjaga engagement customer, menjaga loyalitas customer. Sekarang agaknya cukup susah di beberapa produk. Ya, jadi kalau mungkin produknya ada produk harian semacam kayak air minum, ya semacam kayak ya produk harian lah, makanan-makanan sehari-hari, pagi, sarapan, siang dan lain sebagainya masih oke. Tapi kalau produk-produk yang komputer, PC, kamera, apapun itu sekarang karena udah online ini susah ya dia setia. Maka loyalitas ini kan, kalau dulu loyalitas tanpa batas, sekarang benar-benar loyalitas, ketidakloyalitasan itu tanpa batas. Ya. Jadi kadang-kadang saya juga sering itu ya, nyari satu produk tertentu, power bank misalnya di Tokopedia, saya cari yang paling oke, paling pas dengan dana saya, paling cocok, paling real capacity lah, pokoknya top. Udah dapet nih, mereknya A, ya, harganya pas, cocok, mantep, review bagus, tapi saya nggak akan berhenti di Tokopedia. Saya ambil judulnya, saya ambil mereknya, saya pindah ke Shopee, saya searching di sana. Saya pindah ke Bukalapak, searching juga di sana, saya bandingkan harganya. Dan yang paling lucu ternyata akhirnya saya belinya di blibli.com karena lagi flash sale. Maka susah juga ya zaman sekarang untuk mempertahankan customer. Teman-teman semuanya yang punya bisnis harus berpikir lebih dalam, lebih jeli, lebih cerdas untuk mempertahankan loyalitas customer, meskipun ya di era digital ini agak susah. Karena membandingkan satu dengan lain sudah cukup mudah, teman-teman semuanya. Ya. Kemudian teman-teman semuanya, hal-hal lain yang perlu teman-teman perhatikan
Ya, selain yang dibilang tadi ya, itu ada beberapa sih ya. Yang pertama, ini adalah beberapa old resource yang sudah nggak digunakan, yang nggak berguna. Ya berguna tapi berkurang nilainya ya. Yang pertama adalah resource monopoli. Monopolistik termasuk tanah, termasuk tempat yang strategis, ya tempat secara geografis, ya itu sudah nggak begitu berguna sih ya zaman sekarang. Contohnya adalah bisnis retail, Ramayana contohnya, atau Matahari lah, atau mall lah. Mereka beli tanah yang mahal di tempat strategis besar, banyak orang datang ke situ, tapi ternyata kalah juga tuh sama Shopee. Saya jualan ya, adik saya jualan dari rumah. Rumah saya ada di Gampeng. Rumahnya tuh di tengah hutan, ya bukan tengah hutan, di gunung gitu ya. Memang banyak pohon jatinya. Tapi laris. Nah, kan? Dari Shopee, dari Tokopedia. Nah, kemudian scale. Ya, dulu perusahaan besar itu ya harus modalnya gede, ya kan, bisnisnya besar, karyawan banyak. Tapi sekarang kan enggak juga gitu ya. Bagaimana Facebook itu dimulai dari hanya 2 orang dalam beberapa tahun saja, ya hanya beberapa tahun saja, akhirnya menjadi salah satu perusahaan terbesar di dunia, ngalahin perusahaan bank BUMN, ya kan, yang ada di Indonesia loh, ya kan? Facebook teman semuanya scale. Kemudian learning curve. Kalau dulu kata orang itu belajar itu membutuhkan waktu yang sangat lama, cukup lama, macam-macam lah. Yang jelas menjadi pintar itu butuh waktu gitu ya. Masih relevan sih kata-kata itu. Cuman sekarang lebih cepat gitu aja. Ya, kalau dulu orang yang belajar lebih dulu mungkin ya semacam kayak orang umur yang 40 tahun sudah doktor, bisa jadi ilmunya kalah dengan yang masih S1 sekarang ini, atau yang S2 sekarang ini yang umurnya masih 20 tahunan. Kenapa? Karena informasi sekarang lebih luas. Kalau dulu belajar ya umur 50-60 tahun belajar itu harus fotokopi buku, harus buka ya harus buka harus datang ke library, perpustakaan dan sebagainya. Sekarang tinggal buka website, tinggal buka ensiklopedia online, ya kan, YouTube dan sebagainya ya. Maka learning curve juga berubah ya. Maka banyak perusahaan yang akhirnya mengambil yang muda-muda saja, yang tua-tua, mohon maaf, yang agak senior sudah dihilangkan, meskipun itu menjabati jabatan yang signifikan ya, CEO, CMO. Kalau kita lihat kan perusahaan-perusahaan baru sekarang kan masih muda-muda, karena learning curve-nya juga berbeda. Kalau perusahaan dulu maka direktur utama dan sebagainya tua-tua itu. Coba aja panjenengan lihat perusahaan-perusahaan yang old BUMN misalnya, ya nggak old ya BUMN, ya pokoknya gitulah ya. Nah, contohnya BUMN ya, direkturnya ya sudah mungkin beberapa ya sudah old. Tapi kalau perusahaan-perusahaan baru semacam kayak Facebook, WhatsApp itu Anda lihat aja tuh, si muda-muda direktur, behavioral research-nya masih muda, CEO-nya masih muda, CMO-nya masih muda dan sebagainya. Nah, kemudian integration teman-teman semuanya. Kalau dulu ada mahasiswa kewirausahaan kepingin menjual sesuatu, dia harus belajar bagaimana barang itu dibuat, bagaimana kemudian barang itu wadahi, ya apa namanya istilahnya, dikemas, bagaimana kemudian barang itu didistribusikan. Wah, macam-macam dia harus pelajari, dari dibuat sampai kemudian dijual, marketing dan sebagainya. Tapi sekarang udah gampang, ya kan? Ya akhirnya terjadi signifikan, ya apa namanya, pergeseran signifikan di integration bisnis itu kan. Adanya Cina itu membuka pasar bebas. Jadi Anda mau jualan apapun itu sebenarnya bisa kontrak dengan manufacturer yang ada di Cina sana.
Nah, saya mau jualan ini nih apa, aksesoris HP. Nah, aksesoris komputer saya kasih merek namanya Dazzle. Nah, saya kasih merek namanya Nubu. Oke, saya kontrak dengan manufacturer yang ada di Cina, tanda tangan kontrak. Kemudian distributornya juga saya coba kontrak. Nah, akhirnya datang sampai sini kita tinggal jual. Kita nggak perlu tahu bagaimana cara membuat apa namanya mouse, keyboard, ya kan? Kalau dulu orang dulu ya harus tahu. Nah, ya. Nah, ini business integration yang kemudian ya cukup drastis perubahannya teman-teman semuanya. Maka ada monopoli sudah berubah, ya tidak, ya sekarang perusahaan yang mau monopoli itu sangat minim ya, kecuali ya kayak Telkom ya. Kalau Telkom dia kan punya ya BUMN, Telkom, Pertamina ya, punya negara ya susah ya, otomatis ya kayak gas, nah, susah untuk ditandingi karena dia milik negara. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang lain masih sangat mungkin. Ya, kemudian scale ini juga ternyata sekarang sudah mulai ya karena perusahaan itu kan mulai dari startup beberapa orang saja, kemudian scale up itu juga ada stepnya teman-teman semuanya. Nah, nanti di apa namanya di video YouTube yang akan disampaikan oleh rekan dosen saya namanya Eli, juga saya akan sampaikan insya Allah minggu depan atau minggu depannya lagi nanti ya, bagaimana membangun sebuah bisnis startup yang kemudian bisa di scale up secara cepat, hanya beberapa tahun kemudian udah besar ya, semacam kayak Ruang Guru itu kan udah sangat besar padahal hanya beberapa tahun. Learning curve yang kemudian mempercepat ya, sekarang belajar itu jadi sangat cepat, adanya AI, ada machine learning yang tidak mengharuskan kita sebagai manusia itu belajar sendiri, bisa jadi mesin yang mempelajari sehingga experience-nya milik manusia itu bisa digantikan oleh mesin. Ya tadi market basket analysis ya, wah experience-ku, wah ini namanya seorang manajer yang senior, experience menurut pengalaman saya orang beli kopi itu pasti beli gula. Wah, dia bisa bilang gitu karena dia sudah lama sekali bekerja di situ, tapi ternyata tidak perlu kayak gitu. Dengan market analysis dengan teknologi ternyata hal itu bisa dianalisis dari sekian banyak data transaksi, kemudian keluarlah sebuah apa namanya form-form ya, formula-formula yang kita bisa pakai sebagai acuan menentukan strategi bisnis perusahaan kita. Kemudian integration juga sangat cepat, sangat mudah ya kita sebagai orang awam untuk mempelajari bisnis integration. Nah, kan karena banyak ya pasar bebas ya, banyak perusahaan-perusahaan yang bisa kita kontrak sebagai manufacturer, sebagai distributor dan lain sebagainya. Nah, itu adalah e-business, jadi masih banyak sebenarnya ya yang perlu kita bahas, tapi sudah cukup panjang. Kalau kita bahas terus nanti malah nggak ada yang masuk karena mumet teman-teman semuanya. Jadi itu saja untuk pertemuan kali ini. Jadi jangan lupa dipelajari, diulang-ulang kembali. Kalau ada kebingungan silahkan Anda tanyakan di ruang oh ya, kalau di Permata nggak bisa di kelas kita ya. Ya di grup WA ya, atau kalau teman-teman semuanya bisa di Classroom ya, di ruang Google Classroom, atau bisa di grup WA yang ada, atau di Waskita juga bisa teman-teman semuanya. Kemudian yang terakhir seperti biasa, kata-kata bijak, innovation distinguishes between a leader and a follower. Maka salah satu kunci untuk menjadi sukses di bidang bisnis termasuk diantaranya adalah inovasi. Itu saja dari saya teman-teman semuanya. Saya Firian Fauzi Abdullah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.